Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersandar kepada Tuhan sebetulnya merupakan rahasia kebahagiaan hidup kita. Namun seringkali kita tidak menghargai semuanya itu. Ada kalanya kita mencoba bersandar kepada diri kita sendiri. Saudara, jadilah orang berbahagia. Selalu bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita, apapun situasinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Belajar percaya kepada Tuhan bukanlah hal yang gampang. Hari ini kita bisa percaya 100% kepada Tuhan, tidak menjamin besok kadarnya sama. Apalagi ketika kita menjumpai masa-masa yang sulit yang mengancam kepentingan kita atau mengancam keuntungan kita, atau juga mengancam kepentingan kita. Lalu kita melihat situasi dan kondisi, tidak ada pertolongan, maka kita mulai mengambil alih. Dan kita berdasarkan kekuatan kita, hikmat akal budi kita menjalankan kehidupan kita ini. Saudara, disitulah saudara, kita bisa melihat seberapa jauh kadar percaya kita kepada Tuhan. Kadar persandaran kita kepada Tuhan. Bukan pada masa lancar saja, tetapi masa-masa sulit. Itu juga menolong kita melihat seberapa jauh kita percaya kepada Dia. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya, dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mulai berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menempat di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah, banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitungnya debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah setelah Abram diusir oleh Fir'aun. Maka diusir dari tanah Mesir, Abraham kembali ke tanah Kanaan bersama dengan Lot.
dan seluruh ternaknya. Dan akhirnya ia tiba di Betel. Saudara, Betel inilah tempat pertama kali Abraham membangun mesbah bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dan ketika ia sampai di sini, dia pun memanggil nama Tuhan. Saudara, baik Abraham maupun Lot, kedua-duanya saudara, sangat kaya. Punya banyak ternak. Sehingga begitu banyaknya ternaknya, maka lahan yang ada itu tidak cukup bagi mereka. Sehingga untuk memberikan makan kepada ternaknya, gembala-gembala dari Lot maupun Abraham bisa bertengkar satu sama lain. Maka Abraham di dalam kebijaksanaannya berkata kepada Lot supaya mereka berpisah, sehingga tidak terjadi perkelahian di antara mereka. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Saudara, yang pertama, Tuhan mengajarkan kita dari pengalaman bahwa kita perlu belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, Abraham belajar dari pengalamannya, yaitu pengalaman tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia tahu, dia gagal. Saudara, pengalaman hidup merupakan pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita. Dan janganlah kita jatuh ke dalam kegagalan itu lagi. Saudara, Abraham, dia tahu pengalaman hidup dia yang mulai bergantung pada dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidupnya. Pengalaman hidup kita banyak, tapi satu pelajaran sangat penting, supaya kita tidak bersandar kepada hikmat dan kekuatan kita, tapi kita belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara, ada banyak pengalaman hidup kita sebagai orang percaya, bagaimana ketika kita bersandar kepada Tuhan, ada banyak hal yang melampaui akal budi kita, Tuhan kerjakan. Namun kita tidak pernah belajar dari pengalaman hidup kita. Kita seringkali mengambil alih hidup kita, dan kita pikir kita bisa melaksanakannya. Saudara-saudara, mari kita belajar dari pengalaman hidup kita. Menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan. Menjadi orang yang mengalami intervensi Tuhan di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Saudara, mari kita berjalan terus dengan bersandar kepada Tuhan. Tidak hanya mengandalkan akal budi kita, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mengambil keputusan, mari kita jangan hanya mempertimbangkan keuntungan materi atau keuntungan sesaat, dengan mengabaikan perkara-perkara rohani dan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Abraham membiarkan Lot memilih tempat di mana dia akan membangun habitatnya. Dan Lot memandang dan dia melihat bahwa tanah Sodom dan Gomora, tempat yang sangat indah seperti taman Tuhan, seperti Mesir yang begitu berkelimpahan, maka Lot memilih daerah itu. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimanakah penduduk kota itu. Nah, Alkitab mencatat, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, Lot tidak mempertimbangkan bagaimana lingkungan di mana dia akan hidup. Yang dia perhitungkan hanya materi. Bagaimana dia bisa mengembangkan bisnisnya, bagaimana ternaknya bisa makan. Tapi dia lupa, dia membutuhkan kehidupan rohani. Dia membutuhkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, mari kita jangan mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keuntungan materi. Meskipun materi kita butuhkan. Jangan semata-mata mendapatkan keuntungan sesaat, meskipun yang sesaat kita butuhkan. Namun saudara-saudara, dengan cara-cara itu kita mengabaikan perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Kita mengabaikan relasi kita dengan Tuhan. Kita mengabaikan kebenaran, kesucian, integritas, dan lain sebagainya. Saudara-saudara,
Di awalnya Lot merasa dia memilih tempat yang tepat sekali. Namun akhirnya dia tahu, tempat itu bukanlah tempat yang tepat. Ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, dan kita tahu saudara-saudara, istri Lot wafat karena peristiwa itu. Saudara, mari kita mengarahkan pandang kita kepada Yesus Kristus. Kita mencari perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus duduk. Dan kita bisa melihat apa yang berharga dalam hidup kita. Sehingga kita tidak kehilangan hal-hal yang bernilai yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mari kita pertimbangkan rencana Tuhan dan perkara rohani dalam hidup kita. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini Tuhan selalu hendak meneguhkan janjinya melalui firman-Nya untuk memelihara iman orang percaya. Menarik sekali, Abraham adalah seorang yang dijanjikan Tuhan akan tanah perjanjian baginya. Namun dari pelajaran hidup dia ketika dia pergi ke Mesir, maka dia mulai melepaskan kendali itu kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara perhatikan, Abraham tidak memilih dulu. Dia serahkan Lot memilih dulu, karena dia tahu. Dia tidak boleh mengandalkan dirinya. Dia tidak boleh mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tapi dia harus ikut pimpinan Tuhan. Dan dia menyerahkan pilihan kepada Lot. Dan Lot mempunyai mata hanya materi. Dia tidak melihat perkara rohani. Bagaimana sikap Tuhan? Setelah Lot memilihnya, maka Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Supaya Abraham melihat ke segala arah. Dan semua yang dia lihat, itulah yang Tuhan serahkan kepada dia. Yaitu tanah Kanaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tetapi Tuhan akan meneguhkan orang-orang yang mau belajar bersandar kepada dia. Tuhan akan memimpin langkah-langkah hidupnya. Tuhan tidak pernah akan membiarkannya. Ketika dia menyerahkan segala otoritas ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berotoritas itu akan menyatakan kasih setianya kepada orang-orang yang mau berjalan bersama dengan dia. Saudara, jangan kita berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, kita seperti domba yang sesat, yang mengambil jalan kita masing-masing. Tapi marilah kita mendengar panggilan Tuhan. Berjalan bersama dia, meskipun mungkin melalui masa-masa sulit. Meskipun mungkin kita mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Meskipun mungkin kita harus mengalah dengan orang lain. Orang lain mengambil pilihan. Dan kita belakangan mengambil pilihan. Tetapi orang-orang percaya Tuhan akan pimpin langkah demi langkah. Berjalanlah bersama Tuhan. Sebagaimana Abraham. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Di tengah dunia yang orang sibuk saling sikut, saling salib, supaya tidak kehilangan haknya mendapatkan keuntungan. Tapi hari ini kami belajar bagaimana kami harus bersandar kepada Tuhan. Melalui kehidupan Abraham. Meskipun dia tahu, dia orang pilihan Tuhan, Tuhan berkenan menyerahkan tanah itu kepadanya, tetapi Abraham belajar dari sejarah. Dia menyerahkan pilihan ke dalam tangan Tuhan. Dan menyerahkannya biar Lot memilih lebih dahulu. Tetapi Tuhan, Engkau tidak meninggalkan Abraham. Malah Tuhan mengkonfirmasi akan janji-Mu. Ya Tuhan, ajar kami belajar seperti Abraham. Di tengah masa yang sulit, ketika kami merasa keuntungan kami akan diambil oleh orang lain. Ketika kami merasa kepentingan kami akan terganggu oleh orang lain. Ajar kami tidak mengambil alih kehidupan kami dengan tangan kekuatan kami. Tapi kami berserah kepada Tuhan, mengakui Engkau di dalam jalan-jalan hidup kami. Dan kami akan melihat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Supaya kami berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.